kasih adalah bagi berbagi kasih bagi yang berbagi. Baik, anak-anak Bapak sekalian, kita lanjut mata kuliah kita ini, ekologi tropika. Ya, kalau pada minggu yang lalu kita telah mengetahui apa sih yang perlu kita cari dalam ekologi tropika. Mungkin masih diingat yang pertama, bahwa dalam setiap ekosistem yang ada di tropika itu kamu harus mengetahui apa nama spesies tumbuhan dan hewannya. Yang kedua, bicara soal berapa jumlahnya, density or abundance. Yang ketiga, bicara soal sebarannya, distribusinya, apakah sebaran vertikal maupun sebaran horizontal. Yang keempat, kamu harus tahu sifat fisika kimia dari ekosistem yang kamu pelajari. Jadi di tropika itu kan akan ditemukan aneka ragam ekosistem, mulai dari hutan, perkebunan, pertanian, pertanaman, sayuran, buah-buahan, hortikultura, bahkan sampai ada sungai, lautan, ada mangrove, bahkan ada estuari. Nah, karena itu makanya kamu harus tahu di situ ya, dalam kajian ekologi tropika, apa sih makhluk hidupnya? Sekali lagi, bagaimana sebarannya, bagaimana jumlahnya, ya, dan tadi terakhir, bagaimana sifat fisika kimia dari airnya kalau perairan, bagaimana pH-nya, bagaimana kadar oksigen terlarutnya, bagaimana transparansinya atau kedalaman cahaya matahari masih dapat dilihat, ya. Kemudian nanti yang paling menarik, kadar-kadar ya senyawa, nitrat, fosfat, sulfat, bahkan logam-logam yang akhirnya kamu mengetahui nanti bahwa lingkungan perairannya sudah tercemar apa tidak, ya. Nah, di daratan juga berapa pH tanahnya, berapa kadar air tanahnya, ya, berapa kadar-kadar logamnya, bagaimana struktur dan tekstur tanahnya. Nah, pada bagian atas kamu akan mengetahui berapa suhunya, berapa kelembabannya, berapa kecepatan anginnya, berapa ketinggian tempatnya. Itulah ekologi itu. Nah, hari ini kita akan melihat, ya. Nah, kemarin kamu udah ditugasin kira-kira karakteristik daerah tropika. Sekarang mulai kita lihat, tentu supaya bisa kamu mengetahui apa jenisnya, berapa kelimpahannya, ya, bagaimana sebarannya, bagaimana sifat fisik lingkungannya, maka kamu harus paham metode penyelidikannya. Karena itu metode penyelidikan kita minimal ada dua. Metode penyelidikan di darat bagaimana, metode penyelidikan di air bagaimana. Dan kamu nanti akan mengenal beberapa alat-alat mengukur sifat fisika kimia dari lingkungan itu. Baik, karena itu coba kita lihat ya bagian yang ada di daratan dulu ya. Nanti kita lihat. Slide-nya belum berganti ya. Belum, Pak. Belum. Oke, kita open dulu.
Udah berganti ya? Ya, Pak. Udah, Sudah, Pak. Oke. Bentar ya. Nah, jadi karena itu sekarang ya instrumennya yang harus kamu ketahui adalah cara melakukan penyelidikannya ya. Nanti katanya itulah metode. Metode apa yang kamu pakai masih untuk yang di daratan. Nah, jadi karena itu minggu ini kita akan membicarakan ya, sekarang minggu ketiga ya yang ada di daratan. Nah, minggu depan kita membicarakan yang ada di perairan. Nah, nanti minggu kelima silahkan sudah mulai grup 1 presentasi tentang dari RPS kita tentang hutan tropika. Ya. Itu minggu nanti kelima ya, minggu kelima. Nah, minggu ke-6 kita bicara grup 2 sungai dan daerah aliran sungai. Nah, karena supaya kita tahu dulu nanti terutama di sini ya, terutama hutan dan sungai-sungai kaitannya dengan ya kasus-kasus lingkungan yang ada di kawasan Sumatera Utara. Ya, terutama daerah das di mana ada hutannya, kira-kira bagaimana perubahan hutannya sampai kok ada banjir bandang dan longsor. Ya. Nah, kemudian nanti kita ada diskusi lagi sehingga nanti sebelum UTS kita sudah paham ya apa yang disebut dengan hutan tropika dan termasuk sungai dan daerah aliran sungai, dan tentu metode ekologi tropika di darat, metode ekologi tropika di perairan ya. Kemudian kamu sudah paham karakteristik daerah tropika, dan tentu saja kamu sudah paham data-data apa yang harus diperoleh bila kamu ditugasi satu tugas melakukan penyelidikan di satu ekosistem yang berada di daerah ekologi tropika. Jadi karena itu metode ini nanti tentu merupakan lanjutan dari apa yang sudah kamu pernah pelajari di ekologi dasar. Jadi ini kamu diingatkan kembali ya. Nah, baik. Jadi ini dia tentu di dalam ekologi ya, apapun ceritanya itu tentu di daratan kamu akan melakukan namanya analisis komunitas. Ya, analisis komunitas. Komunitas apa? Hewan dan tumbuhan. Nah, karena itu saat kamu melakukan analisis komunitas hewan dan tumbuhan, atau untuk hewan nanti apakah itu populasi namanya, tapi yang jelas sama kan? Kamu akan melakukan dulu namanya inventarisasi. Jadi kamu mengetahui nama-nama spesiesnya yang disebut dengan bahasa sederhana biodiversity. Nah, dari inventarisasi itu ya tentu dilanjutkan dengan yang sudah kita sebutkan tadi, jumlahnya, sebarannya ya, kemudian sifat fisika kami lingkungannya. Barulah kamu mengetahui lewat ekologi ini, oh ada kualitas ya lingkungan yang berubah. Kualitasnya masih bagus atau enggak? Ya, atau telah tercemar. Misalnya Danau Toba, sering kamu dengar ya, kehadiran keramba jaring apung ya, yang saat ini tetap dipersoalkan. Kehadiran KJA di kawasan Danau Toba apakah menyebabkan perubahan kualitas air di Danau Toba?
Nah, supaya kamu tahu itu, kamu harus melakukan penyelidikan. Inventarisasi lah, boleh fitoplanktonnya, zooplanktonnya di danau. Selidikilah sifat fisika kimia air Danau Toba itu. Berapa pH-nya yang ada karamba jaring apung, berapa yang tidak ada, berapa oksigen terlarutnya atau DO-nya, berapa kadar BOD-nya, kadar COD-nya, kadar nitratnya, kadar fosfatnya. Nah, dari data-data itu nanti dibandingkan dengan peraturan pemerintah. Apakah kadar-kadar itu telah melebihi atau memang masih di bawah ambang yang ditetapkan. Bila nilainya sudah melebihi, maka tentu disebutkanlah aktivitas keramba jaring apung telah mencemari Danau Toba. Sama halnya nanti ya kalau di sungai seperti itu juga. Nah sekarang untuk di darat seperti itu juga. Misalnya di satu lokasi ada industri semen, ya. Di satu lokasi ada industri pulp seperti di Persea yang ribut, TPL contohnya kan. Apakah kehadiran TPL menyebabkan perubahan kualitas lingkungan di sekitar Persea atau di Tapanuli atau secara sebutkanlah di daerah Toba? Maka tentu boleh ya indikatornya flora fauna yang ada di kawasan Toba. Kemudian boleh sifat fisika kimia udaranya, ya, bahan pencemar di udara, polutan di udara. Kemudian boleh ya sifat fisika kimia tanah. Nah, karena apapun saat ada industri semen, ada industri pulp, misalnya industri kertas, akan menyebabkan limbah-limbah itu oleh hujan jatuh lagi ke permukaan tanah. Nah, sejauh mana pengaruh limbah itu yang awalnya ada di udara jatuh kembali ke permukaan tanah akan mengubah sifat fisika kimia tanah. Nah, jadi gitu dia. Ya. Dari situlah kita tahu ada terjadi perubahan kualitas lingkungan. Kehadiran industri ini mencemari lingkungan. Jadi karena itu kalau Anda seorang mahasiswa biologi, ya, Anda jangan mudah diajak berdemonstrasi kalau tidak punya data, ya itu bedanya ya. Nah, karena apapun setiap industri itu hadir, dia sudah punya namanya izin lingkungan. Nanti kamu akan belajar AMDAL ya. Nah, audit lingkungan sudah dilakukan. Nah, karena itu makanya tentu kehadirannya itu ya merusak lingkungan apa tidak, maka kalau dia tak punya data, janganlah ya, apalagi kamu orang biologi yang sudah belajar ekologi ya. Nah, baik. Jadi parameter-parameter itu sangat perlu ya. Sekarang kita masih bicara di daratan ya. Oke, next. Nah, misalnya kalau untuk mengetahui jenis-jenis hewan pada permukaan tanah atau dalam tanah, apa caranya? Maka disebut kalau permukaan tanah dipakailah namanya metode atau perangkap jebak. Disebut perangkap jatuh, pitfall trap, perangkap barber. Atau ada perangkap Berlitz Dahlgren. Nah, mungkin kamu sudah mulai dengar-dengar nama ini. Atau cacing tanah boleh sebagai nanti dia ya objek studinya, melihat kehadiran cacing tanah. Karena jenis cacing tanah Indonesia bisa ratusan spesies. Yang kamu sering salah, kamu bilang cacing tanah di Indonesia Lumbricus terrestrial. Gak ada itu nak ya, jangan dibilang-bilang gitu, malu kita. Ya, itu punya Eropa, Amerika. Yang kita punya rata-rata adalah Peretima, ya, Peretima, ya. Nah, tentu apa itu perangkap jebak, apa itu perangkap Berlitz, apa itu metode sortir tangan, hand sorting, saya kira lihat ini. Nah, jika kamu misalnya ingin mengetahui apa sih keanekaragaman, bagaimana sih kelimpahan, bagaimana kesebaran hewan-hewan permukaan tanah yang ada pada suatu ekosistem darat,
di hutan, ya, pertanian hortikultura, di kebun sayur, di kebun jeruk, kebun belimbing, kebun jambu, ya. Nah, kamu dapat menggunakan ini perangkap jebak ini sederhana saja. Gali lubang, kemudian tempatkan di sana ada perangkap. Perangkapnya boleh dimodifikasi, boleh botol Nescafe, atau sederhana saja. Boleh botol aqua yang ukuran 1000 kamu potong. Nah, kemudian nanti tanam, permukaannya terbuka supaya waktu datang hujan tidak cepat penuh. Taruhkan ini atapnya, ya. Kemudian di bagian dalamnya merapat, ya, deterjen. Nah, dalam hal ini saat hewan nanti jalan-jalannya dia, ya, jalan-jalan dia mencari makan, mencari pasangan. Rupanya dia waktu jalan-jalan dia nanti akan terperangkap jatuh ke dalam ini, ya, jatuh. Saat jatuh dia langsung terawetkan. Maka ini dibiarkan 2-3 hari. Kemudian setelah 2-3 hari ambil lagi ini, sortirlah hewan-hewan yang ada, yang terperangkap, yang terjebak. Makanya namanya tadi perangkap atau perangkap jatuh, perangkap jebak. Bawalah ke laboratorium, periksalah apa hewan gerangan di bawah mikroskop yang terperangkap pada sumuran ini. Ya, ini suatu sumuran. Maka kamu sudah mengetahui apa jenisnya, berapa jumlahnya dalam satu perangkap. Nah, kalau kamu menempatkan ini ada di utara, ada di selatan, ada di timur, ada di barat, kamu nanti mau tahu distribusi horizontalnya. Ya. Oh, di utara ini spesies hewan ini enggak ada. Di selatan ada. Di barat ada, di timur enggak ada. Sehingga kamu mengetahuinya. Makanya jangan heran hanya dengan alat ini saja sarjana, magister, doktor bisa dihasilkan. Ya. Nah, gitu dia. Ya, ini perangkap jebak sederhana. Modal hanya botol aqua. Tapi hasilnya bisa sampai doktor. Ya. Pokoknya kalau namanya ekologi permukaan tanah, lihat mau Anda kuliah di luar negeri, mungkin sampai Anda ke angkasa kuliah, ya. Anda mau kuliah di top 10 university in our country, ITB, UGM, IPB, ya, UI. Kerjaan-kerjaan orang biologi seperti ini, ya. Ya nggak mahal, makanya orang geologi itu nggak mahal. Bedakan kalau Anda bekerja kultur jaringan, berapa harus biayanya, berapa jatnya. Anda bekerja fisiologi, beli hormonnya. Ini modal tukang butut aja, butut aja modalnya, ya. Nah, jadi karena itu makanya ya sangat-sangat ya mudah, murah, meriah. Nah, tentu kamu tempatkan ini bisa sampai 20, 50 dalam 1 hektar lahan misalnya kan. Nah, kerjamu itu aja. Ya. Nah, baik. Nah, yang kedua boleh namanya ini ya. Nah, tadi perangkap berlistal green. Maksudnya apa? Nanti dari hutan misalnya kamu ingin mengetahui apa sih isi hewan-hewan tanah yang ada di Taman Hutan Raya Sibolangit, maka biasanya nanti kamu ambil tanahnya, ya, masukkan dalam kantong hitam, setelah sampai di lab, taruhkan pada suatu corong seperti ini. Ini ada kasanya, kemudian nanti ini kamu sinari. Saat disinari, tadi di sini ada tumpukan tanah. Saat disinari panas. Saat panas, hewannya lari terbirit-birit ke bawah, jatuh botol penampung di sini.
Ya, ini sudah berisi deterjen atau alkohol. Maka sama, kamu siapkan seperti misalnya 100 atau 50. Maka kamu suatu saat akan dapat hewan-hewan tanah yang ada di hutan itu. Ya, nah, begitu dia caranya. Kira-kira gini dia kan. Inilah sampelnya, misalnya sampel tanah atau serasa, ya. Kemudian ini ada lampunya. Kemudian nanti ya saat ada pencahayaan, kalau ada di sini hewannya kepanasan, sadar dia turun ke bawah, rupanya dia terjatuh pada botol pengumpul yang di dalamnya ada etanol 70%. Atau supaya jangan mahal-mahal, oke, buat aja larutan sabun deterjen, ya. Nah, cukup. Nah, biarkan 2-3 hari, 4 hari, ya, mana tahu di sini masih ada yang kebetulan masih telur, menetas dulu menjadi larva, larva bergerak-gerak, jatuh ke bawah, dapat dia, ya. Nah, jadi gitu dia. Nah, kebanyakan untuk hewan-hewan yang ada arthropoda, serangga laba-laba, nah ada berapa metode yang banyak dipakai, ya. Ada jala serangga, ada perangkap cahaya, ada perangkap Steiner atau feromon. Ini banyak dipakai. Bapak juga banyak riset ini. Metilogenol, petrogenol, ini ada hormon-hormon yang menyebabkan lalat buah tertarik ke suatu perangkap. Atau pakai perangkap berperekat, sticky trap. Ada pakai lem solar minyak. Atau ada pakai pukulan, payung atau tirai. Ada pakai aspirator atau pinset. Biasalah. Nah, sekarang kita lihat satu persatu. Apa maksudnya? Nah, kalau kamu misalnya ingin mengetahui serangga-serangga apa pada suatu ekosistem pertanian, anggap aja misalnya ekosistem di tropika itu kan banyak. Pertanaman jagung, pertanaman kopi, pertanaman kakao, ya, bahkan di sawah, di ladang. Ini kamu pakai namanya yellow trap or sticky trap, perangkap kuning. Nah, ini. Ya. Nah, kemudian di permukaan dilumuri dengan minyak. Maka saat berterbangan, serangga-serangga itu akan nempel. Maka kerjamu setelah 1-2 hari, pakai pinset lah, diambilin lah itu. Kan akan ketahuan apa yang ada di ekosistem itu. Ekosistem tropika tadi. Atau sederhana aja lah, ada pertanaman jagung di samping rumahmu. Cobalah buat sticky trap. Ya. Makanya nanti praktikum kita sesuai dengan lokasi di mana kamu tinggal. Ya. Maka kamu apa? Pakai sticky trap, kamu akan mempelajari keanekaragaman, kelimpahan, distribusi dan sifat fisikokimia, ya. Nah, misalnya hewan arthropoda serangga pada ekosistem di mana kamu tinggal. Nah, itu nanti menjadi praktikumnya, mini risetnya, bahkan bisa jadi mini project. Ya. Jadi satu kegiatan bisa sampai 4 KKNI. Ya. Udah praktikum, sudah mini riset, kemudian nanti hasilnya berproyek berupa poster. Minimal 3, ya. Dengan satu pekerjaan, ya, apalagi masa pandemi ini, ya, satu pun dilakukan dengan baik, terus bisa memberi gambaran. Jadi itu saran Bapak, intip-intip lah ekosistem apa yang ada di sekitarmu, ya. Nah, di daratan, kalau di perairan nanti terlalu banyak alat yang dipakai, ya. Kemudian, ya ukurlah kalau boleh suhu di sini berapa. Ya, beberapa sifat fisika kimia di sini, di lingkungan ini. Ya, kalau misalnya ada sawah, boleh. Apa sih keanekaragaman, kelimpahan serangga yang ada pada sawah? Boleh. Kamu punya kebun jeruk? Boleh. Kamu punya kebun belimbing? Boleh. Kamu punya kebun jambu? Boleh. Atau kamu berada di kebun sawit? Boleh. Silahkan aja, di daratan semua bermain. Nah, pakai perangkap kuning, yellow trap, ya, sticky trap. Nah,
Atau kamu suka pakai jala serangga? Nah, mungkin kamu nggak punya jala serangga. Tapi kalau kamu punya uang boleh. Ini satu jala serangga 75.000. Ya, mana tahu datang ke Medan sekali kan di MMTC, ya. Ini ada dijual 75.000 lah satu. Ya. Baru kamu ya pergilah ke kebun-kebun. Ya, ayunkan ini semua. Ayun sana, ayun sini. Akhirnya kamu akan dapat. Oh, per 20 ayunan hari ini. Oh, dapatlah ini, dapat ini. Atau mencari serangga, berburu serangga selama setengah hari. Boleh. Dapatlah ini, dapatlah itu. Nah, gitu dia. Nah, ini pernah misalnya Pak pakai di sawah. Ya, ini dia. Ya, ayun di sawah-sawah ini. Ya, tak ada hujan yang banyak apanya masih ini tumbuh, ya. Ya. Nah, sisa-sisa tanaman padi. Ya, makanya lihat nanti publikasi Bapak banyak itu sampai Scopus. Dia hanya menggunakan ini aja modalnya. Modal ini aja bisa misalnya proyek bisa sampai hampir 100 juta. Ya. Nanti lihat itu. Karya-karya Bapak Scopus ya di pertanian. Ya banyak ya. Modal ini doang yang harganya ini 75.000. Tapi bisa kita dapatkan proyek hampir ratusan juta ya. Nah, itu dia nak ya. Nah, kemudian boleh pakai aspirator. Nah, biasanya ini ya ada aspirator sederhana. Ini misalnya ini tabung, dibuat dia ada 2 corong, satu ke mulut, satu ke hewan. Ya. Nanti saat kita sedot, hewannya masuk ke dalam. Nah, ini harus seandainya ini ada praktikum bisa dipraktekkan pembuatannya. Aspirator sederhana. Nah, ini perangkap cahaya. Tentu kalau kita kerja di malam hari. Nah, ini ya, ini light trap namanya ya, rata-rata di lab ada. Hanya seandainya ada praktikum, biasanya kalau di tropika ini kita masuk ke hutan Aik Nauli. Ya, kita di sana berangkat Jumat, pulang hari Minggu. Biasanya. Nggak tahu nanti mudah-mudahan ya si Omikron cepat berlalu sehingga kita juga sekali bermalam minggu di hutan Aik Nauli. Makanya siap-siapkanlah uangmu, modal-modal 300.000 lah ya, supaya punya pengalaman studi lapangan ekologi ya. Di sana udah ada mesnya ya, nggak terlalu menderita lah. Nah, jadi sekaligus praktikum eksplorasi tumbuhan dan hewan. Nah, ini kita termasuk ya memakai aneka ragam instrumen alat untuk mengkoleksi hewan-hewan ya. Nah, ada modifikasi seperti ini. Silakan aja. Saat ini dihidupkan malam hari ya pada satu tiang, kemudian berdatanganlah serangganya, jatuh ke sini, ditampung di sini. Sudah, kamu koleksi, nanti awetkan dengan alkohol, bawa ke laboratorium, amati di bawah mikroskop. Atau begini modelnya, boleh. Atau pernah ini dibuat mahasiswa pakai senter. Waktu praktikum tahun 2005 nih, coba bayangkan, kamu udah di mana ini? Ya. Ya. Nah, boleh ini. Ya, untuk khusus lalat buah. Ya. Nah, ini punya botol aqua, dikasih kuping. Nah, di dalamnya disaring kapas. Kemudian nanti ini zat penarik ini diteteskan 2-3 tetes. Maka inilah yang menyebabkan rusaknya rata-rata tanaman mangga, jambu, buah mangga, buah jambu, buah pisang, buah-buahan semua di Indonesia lah. Ya, ini namanya lalat buah. Bukan lalat buah yang kecil ya, yang kamu lihat di pajak-pajak, bukan. Ya beda. Bukan lalat buah si Drosophila melanogaster atau Drosophila ananase. Ya, tapi ini adalah namanya Bactrocera dorsalis. Nah, ini banyak sekarang Bapak riset sampai pendekatan molekular. Ya, nanti baca ya, hampir 3 tahun ini Bapak punya riset
ini pada berbagai pertanaman jeruk, jambu, belimbing yang ada di kawasan Deli Serdang, yang ada di kawasan Karo, bahkan tahun ini rencana kawasan Dairi dan kawasan Simalungun. Ya, nanti banyak publikasi sampai pendekatan molekuler ini Bapak kerjakan, ya. Ya, lumayan lah. Satu proyek kecil ya 30 juta ya, didanai Unimed ya. Nah, ini harganya pun ini murah ini ya, nggak sampai 15.000-nya ini. Padahal ini udah banyak kali nih. Ini pun boleh kamu praktekkan di rumah. Kalau di sekitarmu tanaman jambu, tanaman buah yang lain, mangga, rambutan. Saya ingin tahu dulu apa komposisi lalat buah yang ada di kebun-kebun ini, ya. Anda boleh lakukan juga ini. Ya, cuma dibeli ini dari toko pertanian, pakai jarum, sirinya, ambil suntikan, taruhkan ke kapas, di dalam digantungkan. Ini boleh ini. Payah itu. Boleh pakai kamu lem. Ada glumon, ya. Ada metilat, terserah. Kemudian kau ambil lagi namanya botol aqua, kamu lumuri lemnya. Baru ini gantungkan di kebun-kebun tadi. Oh, ini bertempelan di sini lalat buahnya. Kamu ya bisa mengetahui jenis-jenis lalat buahnya. Paling tidak target pertama ekologi tropika bisa terpenuhi. What is the kind of fruit fly that be found on one ecosystem of plantation in Indonesia? Ya kan? Kamu bisa mengetahui paling tidak ya daftar spesies lalat buah yang menyerang buah-buahan pada suatu perkebunan atau pertanaman yang ada di daerahmu. Tentu nanti kamu deskripsi daerahmu di mana, lokasinya di mana, ya desa apa, kecamatan apa, kabupaten apa. Jadi enak sebenarnya riset-riset ini ya. Baik. Nah, oke. Aku mau pakai sungkup lah, namanya biosonometer. Boleh. Ya. Nah, ini ada satu seperti ini disungkup, dikasih ke lembu. Kemudian nanti ada pada rumput-rumputan, disungkup, kemudian digoyang-goyang, nanti akan berterbang semua serangga yang ada terperangkap itu. Kemudian pakai aspirator, ya, ini bisa kamu sedot. Oke, apalagi sekarang terkenal ya, ada hormon untuk menangkap kumbang, ya, pengganggu kelapa. Ini dijual di Rispa, ya. Jadi boleh dipesan ya. Jadi ini namanya Pheromonas. Nah, ini juga sama ya. Nanti bisa dipakai untuk menarik hama-hama kumbang, Coleoptera ya, namanya kumbang tanduk pada tanaman sawit ya, kelapa sawit ya. Jadi kalau kelapa sawit bermatian, mana kalian yang punya sawit daerah Kabupaten Rantau Prapat sana terus, inilah yang ditakutin sebagai hama untuk sawit. Ya. Nah, ini dia. Ini dijual ya. Jadi dengan nanti ini tentu ya dipakai untuk menariknya sehingga kamu tahu ya yang dapat ini kumbang yang mana ya, Oryctes rhinoceros atau yang lain. Nah, bisa ada 3-4 spesies. Nah, setelah kamu dapatkan, biasanya itu ya, kamu ingin mengetahui namanya, maka kembali lagi persoalan taksonomi. Waktu kamu invertebrata dan nanti terutama ini kelompok-kelompok arthropoda, ambil tadi sampel-sampelmu semua, bawa ke laboratorium, pinjam stereomikroskop, kemudian amati di bawah mikroskop. Dari ciri-ciri yang ada, bukalah buku. Kalau untuk di pertanian misalnya, apa serangganya, ada bukunya ini, identifikasi. Ya, kalau misalnya tentang kutu kebul, pertanian juga ada. Pokoknya carilah buku-buku identifikasi. Ya, karena dalam buku identifikasi itu sudah dituliskan. Kalau ini cirinya ini, ciri ini, tentu kamu kembali lihatlah. Waktu
kamu belajar taksonomi invertebrata. Kalau serangga, amati dulu di kepala, sungutnya bagaimana, kemudian warnanya bagaimana, abdomennya bagaimana, kakinya bagaimana, di perutnya apa yang terjadi, di kakinya, di sungutnya, ya, di bagian kepala ada garis apa. Ya, semua ciri-ciri itu tertulis. Maka dapatkan ciri itu dan akhirnya kamu menemukan apa nama spesies dari, ya, hewan-hewan yang kamu selidiki. Nah, itu dia, ya. Nah, kalau misalnya kamu ingin menangkap burung, misalnya suatu kawasan, maka kamu harus pakai namanya jalak kabut, misnet, ya, khusus menangkap burung. Jadi kalau kamu ketemu seperti ini, apa ini kok ada kelambu ya? Nah, ini kelambu yang dipakai untuk menangkap burung oleh para ekologiwan, ya, yang meminati burung, ya. Jangan pula diambil ini, ya, jadi di kandang, ya. Nah, seperti ini misalnya tertangkap ada burung, ya, tentu nanti bisa dipelajari burung apa. Jadi kalau untuk burung, ya, menangkap supaya pasti, ya, dengan cara ini. Tapi kalau kamu pakai teropong boleh, ya. Misalnya apa sih keanekaragaman burung di Pulau Samosir? Maka kamu bawa teropong, kemudian pada beberapa titik kamu berhenti sejenak 5-10 menit, kemudian kamu teropong apa burung-burung yang ada di sana. Tentu berdasarkan cirinya, ciri morfologinya, balik lagi belajar lagi, vertebrata khusus apes. Kan ada buku-bukunya, ya, buku-buku identifikasi apes. Nah, terus demikian, ya. Nah, jadi akhirnya nanti kamu mengetahuinya. Oh, saya mau memali kecil tikus-tikus yang ada di hutan, rodentia. Ini pakai perangkap ini, ya. Ada banyak perangkap. Sama. Nanti ambil buku-buku identifikasi. Makanya lihat kan di RPS kita itu kan ada buku-buku identifikasi di situ. Ya. Nah, pokoknya kembalilah ke buku-buku taksonomi dulu, lihat RPS taksonomi. Pasti ada di situ. Kalau untuk mamalia dipakai buku ini. Kalau untuk reptil dipakai buku ini. Atau kamu ingin mengetahui amfibi misalnya. Kalau untuk amfibi dipakai buku ini. Ya. Ada semua. Penting kamu punya pengertian prinsip. Nah, setelah kamu tadi memahami aneka ragam metode menangkap baik hewan kecil, hewan besar, maka kamu tidak boleh lupa mengukur faktor fisika kimia lingkungan. Nah, itulah tadi dia persoalannya, ya. Untuk suhu misalnya, harus kamu bawa termometer. Untuk kelembapan, harus kamu bawa higrometer. Untuk curah hujan, kamu biasanya, ya, mendapatkan data dari Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika. Kalau hanya pH tanah, pH meter. Kecepatan angin, anemometer. Intensitas cahaya, luxmeter. Kadar bahan kimia, ya, tentu ada metode-metode yang kamu pakai. Nah, karena itu kamu akan mengenal aneka ragam alat-alat, ya. Nah, seperti ini misalnya. Oh, kalau dia untuk kelembapan namanya higrometer. Ya. Kalau kecepatan angin anemometer. Kalau pH tanah, pH meter. Kalau suhu, ya, biasalah termometer kan. Ya. Kalau dia intensitas cahaya, kamu pakai photometer atau light meter. Kalau ketinggian tempat, altimeter. Kalau pH meter, kalau pH tanah dan kadar air tanah, namanya ada soil pH and moisture meter. Ya, ada ini. Semua instrumen ada, ya. Di lab kita pun ada beberapa, ya. Jadi begitu dia, ya. Nah, kemudian masih kamu ingatlah ada analisis statistik, ya. Ada indeks keanekaragaman,
Ada indeks kesamaan, ada indeks dominansi, ada indeks kemerataan evenness, ada uji T. Hutchinson. Ya, ini khusus analisis vegetasi, saya kira ini di ekologi dasar seharusnya sudah. Analisis masyarakat tumbuhan, kamu boleh paling tidak mulai pendekatan kurva spesies area, ada metode kuadrat, ada metode kuadrat. Ya. Nah, saya kira masih kamu ingat ini kurva spesies area dan kuadrat. Ya, masih di ekologi dasar. Kemudian pakai ini luas petaknya, ada metode kuadran, ya, waktu kamu ekologi dasar, ya, metode ini, ya. Ekologi dasar kemarin ada buku apanya itu ya, buku digital e-booknya kan, yang ekologi dasar yang Bapak tulis, ada, beli. Halo, waktu mata kuliah ekologi itu. Ada kemarin Pak beberapa yang beli Pak. Oh, yang apa kemarin siapa dosennya di sana? Ekologi. Pak Syarif Udin Pak. Oh, ya, ya. Kelas-kelas yang lain semua, kelas kalian nggak ada laporannya itu, nggak jelas itu. Ya, di sana udah ada di semua metode-metodenya ini ya. Jadi nanti ya kalau kamu ke lapangan ya nggak ngerti susah juga ini. Bahkan cara menghitung ya namanya nilai penting, kerapatan relatif, ya kerapatan absolut, dominansi relatif, dominansi absolut, ya. Nah, jadi makanya ya udah timpang itu ekologinya ya. Nah, ini nanti modelnya metode kuadran. Berarti kamu sama sekali belum bicara ini pasti nih ya. Kalau kamu sekarang disuruh ke lapangan, lakukan dulu metode kuadran waktu menganalisis vegetasi, arti kamu udah ngaco kamu itu nanti. Nah, pendekatannya seperti ini, ya. Nah, mudah-mudahan kamu udah bisa, ya. Dan makanya dicari kerapatan absolut, kerapatan relatif, dominansi absolut, dominansi relatif, frekuensi absolut, frekuensi relatif. Akhirnya kamu dapatkan nilai penting merupakan jumlah kerapatan relatif, dominansi relatif, frekuensi relatif dibagi 3. Ya. Nah, nanti udahlah pelajarilah kalau begitu dari buku metode kuadrannya ya. Nah, kemudian itulah yang bisa Bapak sampaikan ya kaitannya dengan yang ada di daratan ya. Nah, ini kamu ingatkan kembali supaya bisa ya. Nah, memahami bahwa nggak mungkin kamu mengetahui keanekaragaman hewan tumbuhan, nggak mungkin kamu memahami ya namanya jumlahnya, ya nggak mungkin kamu mengetahui sebarannya, nggak mungkin kamu mengetahui sifat fisika kimia lingkungannya kalau kamu tidak paham metode ekologinya. Namanya bohong itu namanya. Makanya kita kembali ke materi, sekedar diingatkan kembali. Nah, demikian paparan Bapak hari ini memperkaya kalian ya dalam rangka memahami konten biologi tropika pada masing-masing ekosistem yang ada di ekosistem tropika. Ya, jadi prinsipnya di darat itu aja dipakai semua. Dan yang paling banyak di darat dilakukan analisis vegetasi. Baik, itulah dari Bapak. Kalau ada mau ditanya silakan. Kalau tidak, ya. Nah, kita akhiri pertemuan kita. Minggu depan kita akan masuk di perairan. Bagaimana kalau di perairan cara kerjanya? Nah, itu lagi kan. Apa yang menjadi sasarannya? Apa bentos? Apa perifikon? Apa fitoplankton? Apa zooplankton? Nah,
Bagaimana cara menghitungnya? Apa metodenya? Apa maknanya? Jadi gitu nanti ya. Baik. Jadi setelah Pak, izin bertanya, Pak. boleh. Jadi kita ini Pak praktikumnya nggak ada offline ya Pak? Ya nanti kita lihat nak, ya. Praktikumnya mandiri nanti kelompok masing-masing dilakukan. Setelah tentu kita arahkan. Nah seperti hari ini kan, kamu sudah mulai Bapak ingatkan, pilihlah salah satu dulu, ya habitat, ya, di mana kamu ya akan melakukan praktikum. Nah, Bapak tidak bisa jamin apakah langsung offline nanti. Kalian berapa? Angkatan berapa? 20, 20 ya? 2019 Pak. 2019 Pak. Enggak ada kewajiban apanya? Praktikum offline. Praktikum offline itu kan 20, 21. Ada Pak. Ada, Pak. Iya, itu kan pengumuman terakhir, Nak. Yang kamu lihat kan, kalau dari awal rencananya kita semua udah offline semester ini. Nah, tapi pengumuman terakhir kan, itu kan diutamakan yang offline itu angkatan 2020 dan angkatan 2021. Karena kalian udah dianggap senior gitu dia. Tapi sekalipun demikian, kita lihatlah, saya kira kalau COVID berlalu, ya kira-kira 2 minggu lagi nampaknya Bapak lihat ini, atau seminggu lagi, ya nanti ya kita lakukan aja praktikum, ya, offline, ya. Udah rindu ke Medan ya, bersama dengan teman-teman. Baik, nanti akan Bapak bagikan juga, ya, nah pedoman praktikumnya, ya, topik-topiknya. Tapi topiknya tidak akan lari. Data apa yang harus kamu ambil dari pemahaman hari ini dan kemarin ya? Isinya tentu ya, apa jenis hewan, apa jenis tumbuhannya, berapa kepadatannya, kelimpahannya, bagaimana sebarannya, bagaimana sifat fisika kimia lingkungannya. Itu aja isinya. Nah, jadi makanya bisa ya kamu lakukan. Grupnya udah jadi ya? Grupnya sudah. Pak, izin, Pak. Pak, izin bertanya, Pak. Boleh, Nak. Iya, kan kemarin itu kan Pak, surat edaran rektor terakhir Pak, kalau untuk Stambu 2019 memang praktikumnya dia offline 4 materi saja Pak, gitu yang di offline kan gitu. Kalau yang sama Bapak nggak ada Mulai. terakhir dari dekan. Yang dari dekan terakhir Nak ya, bukan dari rektor. Dekan MIPA. Iya Pak, maksudnya iya. Dekan MIPA terakhir ya. Nah, kita yang diwajibkan itu yang offline 2020-2021. Ya itu yang terakhir. Nah, tapi nggak apa-apa ya. Nanti kita bisa lihat karena dulu pun direncanakan sambil mau melewati masa-masa pandemi ini, mungkin kegiatan praktikum bisa dilaksanakan setelah UTS. Materinya kan sudah dipelajari dulu, kemudian lagi di kegiatan praktikum offline. Nah, jadi sabar aja lah ya. Penting kita sehat semuanya ya, nanti akan berproses. Nah, sekarang dasar-dasarnya diletakkan sama Anda dulu, paham dulu, nggak mungkin Anda berpraktikum, teori-teorinya aja pun nggak pernah Anda ketahui kan, contohnya kan. Nah, jadi hari ini misalnya Anda paling tidak sudah makin memahami. Kalau sudah tahu kita apa yang mau kita cari, nanti praktikumnya akan lebih mudah. Ya, baik. Jadi ini hari kita bicara soal metode di darat. Minggu depan kita bicara metode di perairan. Nah, minggu berikutnya silahkan grup 1 presentasi. Jangan ada nanti alasan ya. Pokoknya grup 1 bicara soal hutan ya, tropika. Apa isinya? Ya sama seperti paparan kita. Jadi kalau bicara hutan tropika, tentu kan ciri umumnya, ciri khusus.
Yang kedua, apa keanekaragaman di sana, tumbuhan dan hewan, ya. Kemudian, ya, bagaimana tentang kelimpahan hewan tumbuhan di sana. Kemudian, bagaimana sebaran tumbuhan hewan di sana. Yang keempat, bagaimana sifat fisika dan kimianya. Itu aja tetap isinya. Isi dari presentasi itu, ya. Jangan lari kemana-mana. Karena sasaran mata kuliah ini, kamu paham, ya, dari ekologi ini, apa isi dari setiap ekosistem. Nanti misalnya berikutnya bicara tentang sungai dan daerah aliran sungai. Sama, kalau kamu misalnya bicara sungai, ambil salah satu misalnya sungai di Indonesia, sama tadi seperti salah satu hutan misalnya di Indonesia, kan banyak itu hasil-hasil riset artikelnya, ya. Jadi harus ada contoh-contoh nyata berbasis riset nanti, ya. Misalnya, ya, keanekaragaman pohon di hutan di Kalimantan, inilah spesiesnya. Kalau hutan nanti dikenal nilainya ada kerapatan relatifnya, dominansi relatifnya, frekuensi relatifnya, menghasilkan namanya indeks nilai pentingnya. Kalau dapat di hutan udah bagus itu, nama spesiesnya dan indeks nilai pentingnya. Nah, baru karakteristiknya relatif sama itu, hutan tropika. Curah hujan sekian per tahun, suhunya begini. Tambahlah bersama dengan tumbuhan itu hewan-hewan umum, hewan-hewan yang ada hutan tropika itu adalah ini, ya, dari artikel, ya, itu intinya. Nah, jadi jangan hanya umum-umum doang begitu, ya. Nanti masuk sungai, ya, misalnya kamu bicara apa itu sungai, apa daerah aliran sungai. Kemudian, apa jenis-jenis hewan yang ada di sungai? Apa jenis-jenis tumbuhan yang ada di sungai? Cari artikelnya ada. Diversity of animal, fish in rivers of, misalnya sungai apa di Indonesia, banyak sungai. Atau langsung aja sungai Asahan, Das Asahan. Banyak penelitian, ya, disertasi doktor, nanti buat aja situ, ya. Nah, diversity of animal and plant in Asahan River, pasti dapat. Maka kamu bicara sungai, bukan hanya cerita sungai adalah air begini-gini, enggak. Ekologinya dari riset yang ada, kalau di sungai Asahan itu inilah ikannya, inilah hewan lainnya. Karena bicara sungai biasanya banyak bicara ikan, ya. Atau bicara di sungai misalnya bentos, ya. Nah, misalnya Dr. Ibu Mas Diana, ya, itu bentos di sungai Babura misalnya, ya. Kamu bisa ambil itu rujukannya, sifat fisika kimianya, kecepatan arusnya, ya, kemana, ya. Nah, gitu dia. Itu nanti tiap-tiap ekosistem, ya, sehingga kena dia, ya, kamu paham. Nah, itu dia. Nanti kalau ekosistem pertanian boleh lagi, kamu bekerja di sawah, ekosistem sawah boleh, ekosistem yang ada pada pertanaman, ya, kebun sayur boleh, tanah karo boleh, jeruk, ya, silakan aja. Atau ceklah, pasti banyak artikel itu yang bisa Anda cari di internet. Sekarang kamu paham itu ajanya dulu, paham apa isi mata kuliah ini. Nah, jadi itulah bagian dari KKN itu, ya. Kamu harus, ya, baca jurnal, dari jurnal itu kamu buatkan presentasimu, ya. Saya kira nggak terlalu sulit lah, apalagi kalau nanti satu grup
minimal itu 3-4 orang, ya. Nah, masa susah mencari 2-3 artikel tentang sungai dan apa isi hewan tumbuhannya, ya. Mungkin bisa kamu kumpulkan bisa sampai 3-4 sungai yang sudah diselidiki di Indonesia, ya. Itu aja pindahkan isi presentasimu kan, karena isinya kan udah kamu ngerti bahwa kalau kita bicara ekologi tropika itu artinya pilih salah satu ekosistem di daerah tropika itu, kamu analisis apa isinya, hewan tumbuhannya, sifat fisika kimianya, itu aja intinya. Ada lagi nak? Jelas? Nah, jadi kalau praktikumnya tadi seperti tadi, makanya kita udah masuk metode. Nah, jadi udah mulai bisa lah, ya, memikirkan. Sebenarnya kalaupun kita di kampus, praktikumnya pun mau kemana? Cuma sekitar-sekitar kampus lah. Yang terbaik sebenarnya kita masuk ke hutan Aik Nauli, barulah mantap. Ya kan Yolana kan? Iyalah. Nah, Parisa pun setuju kan untuk ke hutan Aik Nauli kita? Semua setuju. Semua setuju kan? Setuju, Pak. Sudah pernah ke hutan Aik Nauli? Belum, Pak. Belum, Pak. Belum, Pak. Ya, Pak. Nah, Pak. Sama Bapak. Cobalah dirancang aja, dibuat panitianya juga nanti ya. Nah, nggak apa-apa. Kita nanti boleh pertemuan-pertemuan setelah UTS, ya, karena kebetulan makanya kan materi hutan sudah selesai, ya. Nah, sebelum UTS. Nah, jadi kalaupun kita melakukan kegiatan studi lapangan ke hutan Aik Nauli, hari ini kita bicara metode-metode untuk hewan-hewannya. Nah, nanti ya, cuma biayanya mungkin ya siaplah, entah ada uangnya 300.000 lah, agak supaya mewah sedikit mungkin 500.000, ya kan Risdo kan? Ya Pak. Atau harus persiapan harus ya yang lebih apa ke sana kan? Nah, atau sedikit dia jadi donasi sama teman-temannya, supaya enak di sana, kusiapkanlah dari rumah ini misalnya ikan teri, ya, goreng bersama kacang untuk 2-3 hari. Nah, ya kan? Wah, aku nyiapkan kerupuknya, kata si Anu. Oh, dari aku nanti nasinya, misalnya. Walaupun nanti kita di sana dengan iuran yang Anda buatkan itu, ya, udah ada di sana cateringnya biasanya, ya, catering. Pokoknya kalau di hutan Aik Nauli udahlah, udah enak lah di situ lah. Akan kelaparan lah. Udah tersedia semua di sana. Cuma mani-maninya aja lah yang Anda siapkan kan. Baik, jadi siap-siap kita ya. Intinya kau rasa itu nanti, apalagi kan masuk hutan mana ada COVID kan. Ya. Baik, saya kira itulah paparan Bapak hari ini. Kira cukup ya? Atau ada lagi yang lain tanya, nak? Baik. Oke, thank you so much ya. I think that's enough for today. I've given you some methods. What shall you do when you work on terrestrial ecosystem in order to find out what we say as diversity of animals and the plant? The second one, how about its abundance and also its distribution? And the last one, how about its physical and chemical environment? Okay, so see you next meeting ya. Bye bye. See you, sir. Thank